Sebenarnya cuaca untuk wilayah Pulau Seram, lebih khusus di Seram bagian selatan, ini berada pada musim hujan, puncak musim hujan, di mana secara klimatologisnya itu puncaknya itu ada dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Juli ini termasuk bulan di mana kita pastikan puncak musim hujan berada pada bulan ini. Memang kondisi musim hujan kalau sesungguhnya di wilayah Maluku, di Maluku pada umumnya dan di bagian Seram bagian selatan itu pada dasarnya itu biasanya dipengaruhi juga dengan kondisi-kondisi lokal, sehingga sekalipun ada musim hujan tapi biasanya itu ada selingannya, itu ada panas, ada kemarau juga yang sesungguhnya dia terjadinya itu bervariasi sepanjang hari. Tapi kalau ketika musim hujan terjadi dan didukung dengan ada kondisi-kondisi atau gangguan-gangguan secara regional, misalnya ada pertumbuhan bibit siklon atau ada terjadi tekanan rendah di bagian daerah utara, itu maka akan sangat memicu akan terjadinya hujan dengan intensitas yang cukup lebat dan durasi waktunya juga cukup lama. Ini kondisi beberapa hari yang terjadi yang boleh kita rasakan awal Juli ini sesungguhnya memang kita pahami sungguh bahwa inilah puncak musim hujan. Dan saat ini juga ada sedikit pengaruh di bagian utara bagian Pulau Seram, di atas Papua. Itu ada semacam ada sirkulasi siklonal yang terjadi, apa itu dia potensi untuk bibit siklon atau tekanan rendah, itu ada terjadi di sana, sehingga kondisi ini dia termasuk memicu karena akibat itu ada terjadi belokan-belokan massa udara yang signifikan di atas wilayah Maluku, sehingga ada semacam tertahan massa-massa udara itu, dan dia berpotensi membentuk awan-awan hujan yang bertumpuk, sehingga hujannya itu dia terjadi dengan durasi waktu yang lama, dan ini kondisi ini yang terjadi. Dan biasanya ini terjadi setiap tahun. Kondisi ini dia terjadi istilahnya sudah menjadi kebiasaan atau rutin, karena memang sirkulasi massa udara ini pada saat timuran ya biasanya dia membawa massa udara jenuh itu dari bagian Asia, dari Pasifik dia melintasi di atas wilayah Maluku. Mungkin begitu. Untuk para nelayan yang umumnya itu mereka punya armada atau perahu-perahu yang relatif kecil, yaitu kami sarankan untuk sebaiknya tetap mengikuti atau mengupdate terus informasi cuaca maupun informasi gelombang yang dikeluarkan oleh BMKG, karena memang kita tidak bisa menganggap bahwa ketika panas ada kondisi cuaca yang aman di pagi hari sampai siang itu belum tentu akan menjamin bahwa akan aman seterusnya dalam satu hari. Dalam musim timuran ini pasti ada terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, dan oleh sebab itu sebaiknya para nelayan harus bisa lebih memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Oke, jadi informasi ini lewat selebaran di print kemudian dibagi ke desa-desa nelayan atau Iya. lewat mana dicari tahu informasi itu? Iya, kami kemarin sudah sepakat dengan beberapa tokoh nelayan, ada beberapa tempat-tempat yang strategis untuk mereka, dan kami siap untuk print informasi itu untuk tempel di tempat-tempat kumpul mereka, sehingga mungkin sepanjang ini mereka agak jauh untuk mencari informasi. Mungkin kalau jangkauan mereka dengan kantor kami agak jauh, kami akan siap untuk bersedia untuk menyiapkan informasi itu di titik-titik kumpul mereka. Jadi kita sudah ada kesepakatan bersama dengan kelompok-kelompok nelayan di sana. Ataukah ada alternatif lain untuk informasi, misalkan aplikasi atau pesan singkat? Iya, ada. Sebenarnya justru yang pertama itu kami sebarkan dalam bentuk media massa, baik itu Facebook maupun WA. Tapi juga karena kita berpikir jangan sampai tidak semua memiliki HP yang Android.
Sehingga informasi ini kita juga sediakan dalam bentuk Manual. selebaran. Oke. Dan yang dia selebaran itu nanti kita akan tempel di tempat-tempat kumpulannya mereka. Oke. Di lokasinya di Lokasinya untuk sementara kita akan berupaya untuk wilayah dari daerah Aira sampai dengan Tanjung. Tanjung. Yes. Yang setidaknya bisa secepatnya kita jangkau. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.